Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini pembacaannya sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Kartu yang terbuka saja. Justice reverse. Judgment reverse berarti ada seseorang di sini yang menunda untuk memilih hubungan karena masih meragukan dirinya sendiri. Jadi kayak masih perlu memutuskan apakah hubungan dia dengan kamu atau hubungan kamu dengan dia. Ya silakan, ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Silakan disituasikan saja. Harus dilanjutkan atau dihentikan karena mungkin mendengar gosip atau mendengarkan isu-isu yang buruk tentang pasangan sehingga masih memilih untuk menunda apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau diakhiri saja. Jadi lagi cari fakta, lagi cari bukti ya. Apakah benar gosip-gosip itu atau isu-isu itu. Terus itu aku lihat yang menunda hubungan ini, memilih hubungan ini, aku lihat lagi mempertimbangkan semua pelajaran yang telah dia peroleh dari masa lalunya, seperti itu. Queen of Cup berarti gini, seseorang yang menunda untuk mengambil keputusan dalam memilih hubungan ini mau dilanjutin atau enggaknya itu karena dia merasa takut, kurang merasa percaya, kurang merasa percaya diri atau kurang merasa percaya pada pasangan sehingga ya merusak hubungan kamu dengan dia ya. Bisa jadi saat ini dia itulah yang ternyata masih menunda-nunda ya untuk mengambil keputusan atau tindakan. Terus itu aku lihat di sini dia mungkin menjauhi kamu atau menghindari kamu. Nah, jadi sebelum dia mengambil tindakan atau keputusan yang mau dia ambil nantinya, atau sebelum dia benar-benar yakin bahwa dia harus berpisah atau menjauhi kamu secara total, di sini dia perlu untuk mengambil suatu kendali terhadap emosionalnya dulu ya. Mungkin selama ini dia bersikap manja atau bergantung sama kamu seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini dia nggak terburu-buru mencoba membuat hubungan kalian berhasil karena di sini nampaknya dia perlu berpikir untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu ya. Kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi kelelahan, banyak hal yang harus dia handle sendiri, yang harus dia pertanggungjawabkan sendiri, dia lakukan sendiri gitu ya. Jadi kalau saat ini sih aku lihat kayaknya dia lagi menjaga keseimbangan emosional dia. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin bisa jadi ya dia mencoba untuk menolak orang-orang yang mungkin akan meraup keuntungan dari kebaikannya dia. Atau bisa jadi mungkin ini energi kamu ya. Jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang manja, bergantung sama kamu, sehingga kamu juga harus berpikir untuk mengutamakan kebutuhan dirimu sendiri dulu ya. Karena ketika kamu bersama dia, kamu merasa lelah ya. Semua harus kamu penuhi maunya dia gitu, keinginannya dia, kamu harus nurutin apa maunya dia. Sehingga sekarang lebih memilih untuk menyeimbangkan emosimu dulu ya, dan menolak orang-orang yang mencoba mengambil manfaat atau keuntungan dari kebaikan hatimu. Wheel of Fortune aku lihat berarti kamu dengan dia memang saat ini itu lagi berpisah ya. Sudah saling menarik diri satu sama lain, sudah punya
kesibukan dan kehidupan masing-masing. Tapi karena ini wheel of fortune-nya tegak, berarti aku lihat kemungkinan nih orang akan datang lagi. Dia akan datang lagi. Jadi mungkin selama ini pun hubungan kamu juga dengan dia ini on off, datang dan pergi, datang dan pergi, dan datang dan pergi. Karena mungkin memang belum ada yang belum selesai gitu ya. Jadi ada indikasi hubungan selalu on off. Kemudian di Emperor. Kalau di Emperor ini lebih ke orang yang punya ketahanan, orang yang kuat, orang yang disiplin dalam pekerjaan ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah sukses seperti itu. Terus itu juga aku lihat kalau dalam hal percintaan ya. Di Emperor ini orang yang menganggap kedisiplinan dan keseimbangan itu menjadi prioritas yang dibutuhkan dalam hubungan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak saling sepemikiran, nggak seimbang dalam emosional atau nggak seimbang dalam hal materi ya, itu menurut dia hubungan akan goyah, hubungan nggak bisa secara langgeng itu terjalin seperti itu. Bahkan aku lihat di sini mungkin hubungan kamu selama ini sama dia itu banyak sekali pertengkaran atau kesalahpahaman ya, karena mungkin salah satu pihak tuh emosional gitu ya, terlalu emosional. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin gini, menurut dia dalam menghadapi hubungan kalian ini sebenarnya memang harus dengan kepala dingin ya, bukan secara harfiah ya kepalamu masukin kulkas nggak gitu, tapi maksudnya jangan emosian gitu. Mungkin selama ini kamu yang emosian gitu ya. Jadi menurut dia dalam menjalani hubungan ini harus dengan kepala dingin, harus dengan tenang. Apalagi kalau misalkan mau membuat keputusan atau tindakan walaupun situasi di antara kalian sudah krisis banget tuh, sudah di ujung tanduk tuh gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan secara spontan gitu ya, karena terbawa emosi gitu. Jadi harus tetap membawa logika, tapi juga harus disiplin dalam menanggapi hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat memang untuk membuat hubungan kalian terasa nyaman itu memang kayaknya nggak mudah ya, aku lihat di sini. Terus itu juga kenapa? Karena aku lihat mungkin dia itu orang yang terlalu tradisional dalam menyikapi, mendasari, menjalani hubungan, atau dia kayak punya pemikiran tuh terlalu tradisional dalam hal hubungan ya, terlalu tradisional, terlalu kaku sehingga mungkin selama ini ketika kalian menjalani hubungan ini terasa menyesakkan gitu loh, sesek rasanya kayak nggak asik aja menjalin hubungan, tapi kok kayak penuh kecemasan, beban, tertekan seperti itu ya, ketakutan seperti itu. Terus itu aku lihat di sini kayak kalian itu penuh dengan ketegangan menjalani hubungan ini. Kayaknya butuh bersantai sebenarnya ya kalian menjalani hubungan ini. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu ya, dia aku lihat sudah mapan, atau di masa lalunya dia tuh orang yang mapan ya, jadi dia orang yang sempat mapan gitu ya, karena ini di kartu keempat, jadi masih di masa lalu ya. Jadi ceritanya ini di masa lalunya. Jadi ketika waktu kamu sama dia kemarin, dia dalam keadaan oke secara finansial, mapan, karir mungkin juga bagus gitu, atau karirnya ya berpangkat, berposisi yang bagus gitu ya. Dia lebih tua dari kamu, terus juga orangnya suka bersikap konservatif dengan perasaan dan emosinya. Makanya di sini dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu untuk secara terbuka gitu ya. Dia sering kayak tidak mengutarakan atau menutup-nutupi perasaan atau emosi yang dia rasakan selama ini ya. Jadi ini yang mungkin sering mengakibatkan kalian sering salah paham ya. Dia kok
kayak cuek banget, kayak dingin ya. Sedangkan kamu itu sangat menunjukkan, sangat ekspresif banget kalau kamu itu suka banget, cinta banget sama dia. Sedangkan dia kok dingin gitu, seolah-olah kayak dia ini kayak nggak cinta gitu sama kamu gitu ya. Karena orangnya memang kayak gitu, orangnya terlalu konservatif dalam memahami perasaan dan emosinya. Jadi kayak mungkin kalau dia belum yakin banget sama perasaannya secara logika, itu mungkin nggak akan dia ekspresikan atau nggak bakalan dia lakukan suatu tindakan yang romantis gitu, enggak gitu ya. Jadi kayak ya udah dijalanin aja gitu ya. Aku lihat dia ini punya kepribadian yang mendominasi, ya, suka mengendalikan orang lain, bahkan suka memaksa segala sesuatu yang dia inginkan kepada orang lain, termasuk kepada pasangan, demi kepentingannya dia sendiri, gitu ya. Orangnya egois memang. Oke, kalau aku lihat saat ini ada Hermit reverse ya. Berarti kalau Hermitnya reverse, dia ini ada indikator kuat lagi kesepian nih ya. Karena mungkin dia sepertinya ditolak oleh kamu, atau dia diblokir oleh kamu, atau didiemin sama kamu, dicuekin sama kamu, ya apalah pokoknya intinya kamu tidak merespon atau kamu tidak tebucin-bucin lagi kayak dulu gitu sama dia ya. Kamu nggak kecarian dia, kamu udah fokus dengan hidupmu, intinya seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kesepian saat ini karena dia rasa kamu seperti sudah menolak dia atau memblokir dia. Jadi kalau aku lihat dia ngerasa kamu itu terlalu sibuk dengan kesibukanmu sendiri gitu ya. Jadi kayak nggak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Atau bisa jadi mungkin memang ternyata selama ini dia pun begitu. Dia terlalu sibuk dengan kehidupannya sehingga selama ini kamu selalu dicuekin gitu ya. Jadi kurang ada quality time bersama. Terus itu juga mungkin selama ini dia sering meninggalkan kamu ya, sering mengabaikan kamu, sedangkan kamu tetap bertahan gitu, aku lihat di sini ya. Dan aku lihat bisa jadi mungkin saat ini dia lajang ya, tapi sebenarnya dia ini orang yang takut ditinggalkan loh, atau orang yang takut sendirian ya. Dan kenapa dia single tapi padahal dia takut sendirian? Karena dia merasa dia telah melewatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu, yang mana sekarang dia sudah sadari bahwa kamu adalah seseorang yang luar biasa ya, dalam hal aspek apapun kamu itu luar biasa. Mungkin kamu mandiri, kamu tidak bergantung, kamu penuh kasih sayang. Kayak ketika dulu kamu bucin banget sama dia tuh upol-polan melakukan apapun untuk dia. Pokoknya intinya di mata dia kamu luar biasa deh gitu ya. Dan sekarang ya udah kehilangan kamu sehingga dia ngerasa seperti sudah ditinggalkan, sudah melewatkan kesempatan untuk memiliki kamu atau untuk bersama dengan kamu. Terus itu aku lihat di sini nampaknya dia setelah berpisah dari kamu ini ya, kayak dia ini ingin kembali lagi berkencan dengan kamu ya. Ini orang mau balikan lagi aku lihat ya. Dia pengen datang lagi, dia pengen balikan lagi sama kamu. Karena ada penyesalan itu tadi ya, ketika dia mungkin berpisah dengan kamu, entah karena apa gitu, nanti kita cari ya. Dia menyesal, dia baru menyadari ternyata kamu tuh sosok yang wow, luar biasa gitu ya. Oke, kemudian Page of Wands reverse ya. Kalau aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang nggak cocok deh untuk menjalin hubungan jangka panjang. Dia ini cocoknya jalin hubungan yang kayak singkat-singkat aja. Jadi nggak usah dibawa serius ya, biar nggak sakit hati. Karena dia memang karakter orangnya tuh nggak bertahan gitu loh. Mungkin gampang bosenan atau gimana. Pokoknya di sini kriterianya orang yang tidak cocok untuk hubungan jangka panjang. Ya.
Dia orang yang sangat menyukai petualangan, jadi suka kilar-kilir. Bahkan mungkin dalam percintaan pun gitu juga, suka kilar-kilir ya. Seminggu dengan si A, seminggu dengan si B, seminggu dengan si C, kayak gitu ya, suka pindah-pindah. Dalam bekerja mungkin dalam bekerja pun gitu, 3 bulan di institusi ini, 3 bulan pindah lagi ke PT ini, pindah lagi kayak gitu ya. Jadi kayak nggak menetap gitu, suka pindah-pindah, suka berpetualang, atau memang secara harfiah orang ini tuh suka keliling-keliling, traveling ya, liburan yang kayak gitu ya, suka pindah ke sana pindah sini, sehingga tidak mudah bagi dia untuk hanya menetap pada satu pasangan atau satu pekerjaan saja atau satu tempat aja, nggak bisa diem di rumah, intinya gitu deh ya, orang yang suka kebebasan. Terus juga mungkin dia ini sempat ngomong sama kamu, entah sekali, entah 2 kali ya. Dia ini pernah sempat ngomong kalau dia ini sebenarnya belum yakin mengenai hubungan kalian mau dibawa kemana. Dia tidak tahu persis apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup ini. Makanya di sini dia mungkin sama kamu belum memberikan sampai sekarang ya, sampai kalian berpisah ini pun dia juga sebenarnya belum bisa memberikan kepastian sama kamu. Belum bisa yakin kalau kamulah tujuannya gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia itu kayak jalanin aja hubungan dengan kamu, mungkin hubungan tanpa status ya. Belum ya, karena memang belum tahu persis sebenarnya dia ini maunya gimana sama hubungan kalian, mau dibawa kemana. Mungkin juga memang dia belum siap untuk berkomitmen, entah karena faktor hal lain juga ya yang mempengaruhi. Tapi yang pasti di sini karena ya itu tadi, karena jiwanya kilar-kilir, jiwa kilar-kilir, suka kilar-kilir ya, suka pindah-pindah ke sana sini. Jadi kayak tentang kehidupan ini dia tuh belum tahu akan seperti apa gitu ya. Tujuannya mau jadi apa, mau kerja di bidang apa, itu juga nggak tahu gitu ya. Mau pasangan yang seperti apa juga kagak tahu dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini memang masih ingin merasakan kehidupan secara sepenuhnya ya. Dia masih ingin cari tahu sendiri tentang apa yang sebenarnya dunia ini hadirkan, apa yang ditawarkan dunia ini, sebelum dia menetap dan meyakini bahwa itulah yang dia mau gitu, atau pasangan yang dia mau, atau pekerjaan atau kehidupan yang dia mau, seperti itu ya. Jadi makanya di sini jangan heran kalau misalkan dia pasangannya banyak, atau kok kerjanya pindah-pindah terus ya, kok dia ini traveling terus ya, kayaknya hidup dia tuh nggak bisa diem gitu di rumah gitu ya. Nah ya, karena memang karakternya seperti itu. Terus itu orang yang nggak bisa diandalin deh kalau aku lihat sini ya. Bahkan jangan harap kamu bisa bergantung sama dia, apalagi mau bergantung tentang hal-hal penting dalam kehidupan ya, akan sulit banget ya. Hubunganmu juga akan sulit untuk dijalani kalau kamu memaksakan sama dia gitu. Ya, isi hati isi perasaan dia saat ini ya, yang apa mungkin kamu tidak ketahui. Dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Dia merasa dia merasa ditinggalkan. Dia merasa sudah tidak diperdulikan lagi ya. Dia merasa bahwa kamu sudah pergi menjauh dari dia. Kamu sudah move on, sudah walking away lah pokoknya ya, berjalan pergi dari hidup dia, dari dia gitu ya. Dan dia rasa bahkan bukan hanya kamu pergi dari dia, tapi juga dia ngerasa kamu dingin sama dia, cuek, kayak
nggak lagi tebucin-bucin kayak dulu, nggak lagi kayak ngejar-ngejar dia gitu ya, tidak sehangat dulu seperti itu. Dan aku lihat mungkin dia ini orangnya juga pemalu ya, jadi itu tadi, ketika dia punya perasaan tapi dia ini di emperor ya, jadi dia itu terlalu konservatif terhadap perasaannya. Dia mungkin sebenarnya tahu kalau dia suka sama kamu, tapi mungkin ya orangnya juga pemalu, terus itu juga mungkin egonya tinggi ya, karena di emperor saya ya. Jadi walaupun dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi tetap dia tekan ya, tidak dia ungkapkan ya. Bahkan sekarang pun ya, walaupun di sini dia ngerasa kayak udah diabaikan sama kamu gitu ya, dia tidak melakukan tindakan apapun, justru malah hanya menjadi pengagum rahasianya kamu ya, hanya menekan perasaannya aja, hanya diem ya, nggak melakukan apapun dan tidak menyuarakan apapun tentang perasaannya ke kamu, seperti itu, tidak ngasih tahu kamu tentang perasaannya. Terus itu mungkin dia ini sempat melakukan pelanggaran, kesalahan yang mungkin itu sudah ada di titik dimana kamu itu sudah capek ngasih dia kesempatan. Jadi kayak dia ini sudah mencapai titik batas kesempatan bagimu, ya darimu, kesempatan darimu, atau sudah kamu itu udah ada di titik sabar menghadapi dia, memberikan dia kesempatan, menerima dia. Nah itu ya, aku lihat di sini mungkin ya dia melakukan suatu kesalahan atau tindakan itu yang benar-benar udah parah banget, bahkan mungkin berulang kali. Terus itu setiap tindakan mungkin selalu meningkat tingkat keparahan masalah yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Rasa sakitnya makin kok gini deh, intinya semakin hari kok semakin ngelunjak gitu loh, semakin kurang ajar gitu ya. Udah disabar-sabarin, udah diterima kan, kesalahan dia yang kemarin-kemarin udah dimaafin, kok diulang lagi, bahkan tingkat keparahannya semakin meningkat gitu loh, semakin tinggi gitu ya. Mungkin kemarin selingkuh, misal ya contohnya, kemarin selingkuh, oke, selingkuhnya sama satu orang aja gitu, oke, ketahuan, dimaafin, terima lagi. Kedua kalinya, loh kok selingkuh lagi gitu, dengan orang lama dengan orang baru, jadi 2 orang. Oke, kemudian 2 kali dimaafin, terima lagi. Yang ketiga kalinya, lah kok ini banyak beteret mungkin. Ya ada 10 atau berapa, jadi kilar-kilir dia gitu ya. Nah jadi mungkin kamu tuh udah ada di tahap sabarmu, sudah ada di titik kesabaranmu ya, menghadapi dia atas pelanggaran-pelanggaran yang dia telah lakukan. Makanya di sini sekarang kamu seperti membatasi diri dengan dia, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan. Akhirnya kamu membatasi diri karena dia menurutmu sudah kelewatan banget ya, sudah mungkin tidak menghargai kamu lagi, sudah tidak ya menganggapmu orang yang berharga gitu ya. Dan kalau aku lihat dari kartunya ini kan ada obsesi ya. Jadi sebenarnya memang ini buka-bukaan aja nih ya isi hatinya. Dia tuh memang sebenarnya terobsesi dengan hal-hal yang berbau nafsu. Jadi dia tuh sangat memuja sekali hal-hal yang berbau seks ya. Jadi kalau misalkan dia pria, dia itu sangat tergoda, sangat birahi banget kalau ngelihat wanita yang lebih cantik, lebih seksi, lebih bahenol, lebih, apalagi kalau lebihnya dari kamu gitu ya. Jadi wah, maaf aja nih, maaf kata nih ya, yang seperti itulah kalian paham kalau dia pria. Ya kalau wanita ya kalian situasikan saja, ya sama gitu, sangat terobsesi dengan sesuatu yang berbau nafsu, kebirahian gitu ya. Terus itu sangat memuja sekali fisik ya, fisik yang menggoda gitu loh ya. Dan bahkan karena obsesi inilah akhirnya dia benar-benar
kecanduan. Jadi kalau udah kecanduan tuh kayaknya bakalan sulit untuk diputus gitu ya. Ya kayak kita deh, kalau kita udah kecanduan dengan apa ya? Kecanduan makan buah. Terus disuruh berhenti makan buah kan pasti ada efeknya ya. Ya, efeknya pasti geram, marah, ya seperti itulah ya. Udah kecanduan main handphone, terus sehari aja nggak main handphone, itu apa sih rasanya? Kayak bosen, kayak ada yang hilang, hampa, lemes lah, semacam itulah ya. Sama dengan dia, namanya juga udah kecanduan gitu. Tapi kali ini aku lihat ya, atau sekarang deh ya, sekarang karena ini di kartu kelima ada karma nih ya. Saat ini aku lihat dia lagi mendapatkan karma atau konsekuensi dari apa yang selama ini dia lakukan ya. Jadi ada sebab akibat ya, dia sekarang mendapatkan akibat dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Mungkin bisa jadi kalau misalkan dia suka selingkuh, ya mungkin dia diselingkuhi juga sama selingkuhannya tuh. Gimana tuh? Dia selingkuh tapi diselingkuhi sama selingkuhannya. Bisa jadi ya, atau bisa jadi kalau memang dia orang yang aktif secara seksual ya, dia mungkin kena penyakit apa gitu. Tapi kita tidak boleh ya, tidak boleh suujon ya, tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Udah urusan karma, urusan hutang dia yang harus dia bayar tentang karma, itu biar urusan semesta aja deh. Intinya kalian cukup tahu aja saat ini dia mendapatkan karma buruk ya. Ya, karma buruk, karma baik. Intinya apapun yang pernah dia lakukan, saat ini dia mendapatkan karmanya. Dapetin balasannya. Jadi ada sebab akibat dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan mungkin ya apa yang pernah dia lakukan sama kamu juga ya sekarang pembalasan atau pembayaran karmanya gitu. Nah, kalau aku lihat sih nanti kalau setelah dia selesai dengan karmanya, baru nanti di sini dia mungkin akan bisa melakukan healing ya, penyembuhan, bisa melepaskan hal-hal yang mungkin toksik atau red flagnya dia ya, mulai membersihkan dan memurnikan jiwa raganya dia, pikiran kotornya gitu. Ya walaupun mungkin step by step gitu ya, nggak langsung tiba-tiba suci, tidak, pelan-pelan. Tapi dari karma ini mungkin akan menyadarkan dia, akan insaf gitu ya. Ya walaupun namanya juga manusia, nggak bisa langsung brok berubah gitu ya. Kalau brok berubah biasanya cuma sebentar gitu. Jadi mudah-mudahan aja ya dia mendapatkan pencerahan gitu. Oke, pesan cinta yang ingin dia ucapkan deh ke kamu seperti apa? Oke, pesan dari isi hatinya atau pesan cintanya untukmu ya. Di sini ada cerminan. Jadi sebenarnya dia itu merasa bahwa kamu adalah cerminan dari dirinya. Nah, jadi sekarang ketika sudah menjauh darimu, ketika kalian sudah menjauh, ya menjauhi dirimu itu telah memungkinkan dia mendapatkan banyak sekali pencerahan, banyak sekali kejelasan tentang semuanya ya, apa yang selama ini dia denial, apa yang selama ini yang dia anggap benar padahal ya ternyata egois, kelakuan yang egois gitu ya. Intinya setelah kalian saling berjauhan seperti ini, dia menyadari bahwa kamu itu cerminannya dia gitu. Ternyata apa yang pernah dia lakukan kamu membalikkan ke dia gitu loh ya. Misalkan dia pernah bohongin kamu, ya ternyata
mungkin kamu ngebohongin dia juga, atau mungkin ketika dia mencampakkan kamu dulu, sekarang dia dicampakkan oleh kamu, seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kamu ini cerminannya dia gitu. Dari cerminannya dia inilah akhirnya dia menyadari betapa banyak kejelasan yang dia dapatkan gitu ya. Terus itu aku lihat di sini masih ada hope, dia masih berharap sama kamu bahwa dia masih belum menyerah untuk kalian berdua ya. Dia masih berharap kalian bisa masih bersama gitu. Terus itu ada destiny. Destiny berarti saat ini dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Ya, saat ini dia kayak ya mungkin mau insaf gitu ya, atau mau memperbaiki diri, seperti itulah ya. Intinya dia saat ini sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Gitu. Oke, aku lihat ke depannya dia mau reuni lagi sama kamu, pengen bertemu lagi sama kamu, karena dia beranggapan bahwa kita akan selalu kembali bersama satu sama lain. Gitu kata dia, ya. Entah di sini kamu setuju atau enggak, pokoknya dia ngerasa bahwa kita akan bersama lagi. Tuh. Ya, masih dengan rasa pedenya dia, gitu. Terus itu value, ya. Dia menyadari ya, ternyata kamu dengan dia ini banyak sekali perbedaannya, atau memiliki banyak perbedaan ya. Banyak perbedaannya atau memiliki banyak perbedaan sama aja ya. Ya, jadi entah ini perbedaannya dalam hal apa ya, mungkin usia itu tadi udah jelas ya, karena di sini ada The Emperor, kamu berdiri dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kamu. Terus itu juga mungkin secara money, berarti secara materi, mungkin pendapatan berbeda ya, sangat berbeda jauh. Mungkin ada yang lebih tinggi pendapatannya, ada yang pas-pasan seperti itu. Terus apa lagi perbedaannya? Kamu setia, dianya tukang selingkuh, nah semacam itulah ya. Suku bangsa juga mungkin bisa jadi, agama juga bisa jadi ya. Dan di sini dia yang menyadari memang banyak perbedaan gitu. Makanya di sini dia mau cari jalan yang benar dulu deh, benerin diri sendiri dulu deh gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. The Emperor itu bukan Taurus, The Emperor itu Aries, sorry ya. Aries dan Virgo. Yes, itu aja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 18, 15, 30, 27, 11, 23, 21, 24, 28, 4, 5, 9, 1, 26, 3, 31, 6, 2, 10, 19, 12, 16, dan 29. Terus bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Agustus, Oktober, Februari, Desember, April, Mei, September, dan Juni. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio babi, shio ular, shio kerbau, shio kuda, shio tikus, shio kelinci, shio kambing. Alfabetnya inisial nama atau nama panggilan, nama lengkap, it's okay. Intinya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Banyak. QSR D M B C F Y G E N J H I Z K T T A U L O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.